memasuki zona Kompas Bisnis. Nah, ini masih di Sapa Indonesia Pagi, kita masuki Sapa Kompas Bisnis di hari ini. Jadi sesuai janji saya tadi, saudara, hari ini kami akan mengulas masih sama dengan pekan lalu soal rumor pembubaran OJK. Nah, jadi pekan lalu nih media Reuters sempat menyebut bahwa tampaknya Presiden Joko Widodo ini akan mengembalikan ya kebijakan pengawasan perbankan ke tangan Bank Indonesia. Nah, pertanyaannya efektif atau tidak sih sebenarnya? Kita akan langsung berbincang dengan Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom pada pagi hari ini. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pak Peter, pertanyaannya sebenarnya apa sih urgensinya OJK dibubarkan? Ini apakah memang penting atau kalau tidak kenapa? Apa yang harus dilakukan? Saya agak kaget juga ya sebenarnya, karena menurut saya tidak ada urgensinya. Sekarang ini urgensi kita ya adalah bagaimana kita memulihkan ekonomi, ya, mengatasi wabah COVID. Semua negara fokusnya ke sana. Kok ujuk-ujuk ada pembicaraan, ada wacana untuk membubarkan OJK, mengembalikan fungsi pengawasan bank ke Bank Indonesia. Saya kira saya sampai bertanya-tanya, saya mencoba untuk menghubungi beberapa teman, mengkonfirmasi apakah ini benar berita ini atau wacana ini. Karena ini setahu saya hanya muncul dikarenakan masuknya rencana pembahasan undang-undang di dalam prolegnas kita untuk pembahasan rencana undang-undang Bank Indonesia. Nah, tapi itu kalau menurut saya belum mengkonfirmasi adanya rencana untuk mengembalikan fungsi pengawasan bank kepada Bank Indonesia. Karena untuk itu memerlukan dua amandemen undang-undang. Okay. Ya, karena ada undang-undang OJK juga, sementara undang-undang OJK tidak direncanakan dibahas. Nah, tapi Pak, ini kan sebenarnya sejalan muncul rumor fungsi perbankan akan dikembalikan, tapi kita lihat setahun terakhir sebenarnya tidak dipungkiri ada guncangan-guncangan di industri keuangan. Sebut ada Muamalat, lalu ada Bukopin yang paling baru, Pak. Nah, sebenarnya pertanyaannya apakah berarti ini indikator bahwa OJK belum mengawasi secara maksimal? Nah, guncangan-guncangan yang Mbak sebut tadi kan sudah ada sejak dulu, bahkan ketika masih ada di Bank Indonesia. Ya, jadi guncangan-guncangan yang terjadi di sistem keuangan tidak serta-merta itu mengindikasikan pengawasannya nggak benar, ya, nggak tidak seperti itu kita menilainya, ya, karena kalau kita bicara seperti itu tidak ada satupun ya lembaga pengawasan, otoritas pengawasan yang bisa 100% menjamin, menggaransi bahwasanya tidak ada guncangan di satupun lembaga keuangan, ya. Kita tahu di eranya Bank Indonesia bahkan kita pernah mengalami krisis perbankan, ya. Di eranya Bank Indonesia juga kita mengalami krisis senturi, ya. Jadi tidak ada jaminan apakah kemudian setelah dikembalikan atau kalau seandainya kita mengasumsikan benar ada wacana untuk mengembalikannya ke Bank Indonesia, apakah ada jaminan setelah di Bank Indonesia tidak ada sama sekali permasalahan di sektor keuangan? Kan tidak mungkin kita bisa menggaransi itu. Tapi Pak Peter melihat bagaimana kinerja OJK semenjak dia berdiri dan beberapa tahun terakhir ini? Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh OJK itu secara relatif masih sangat baik, ya. Okay. Karena kan itu terlihat di indikator keuangan, ya, sistem keuangan kita, dan perlu dicatat ya bahwasanya setiap triwulan itu adalah komite stabilitas sistem keuangan KSSK yang anggotanya adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS itu selalu mengatakan sistem keuangan stabil, sistem keuangan stabil. Coba kita buka lagi pemberitaan setiap triwulan yang disampaikan oleh pada waktu itu selalu Bu Sri Mulyani yang menyampaikan, didampingi oleh Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia, Pak Wimbo, OJK, Pak Halim Alamsyah dari LPS, semuanya mengkonfirmasi bagaimana sistem keuangan kita stabil. Nah, itu kan tidak mungkin kita lepaskan dari peran serta OJK.
Dan saat pandemi seperti ini pun menurut Pak Peter kinerja OJK sudah maksimal dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Nah, ini justru yang saya sering menyampaikan di berbagai kesempatan dengan media. Saya mengapresiasi sekali kebijakan pemerintah, ya, Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang tergabung dalam KSSK. Ya, bagaimana kebijakan pemerintah dan otoritas ini cepat dan saya kira cukup tepat. Ya, kita bicara arahnya, ya, kita mungkin ada kekurangannya, tetapi secara arah dan kecepatan saya kira sudah sangat baik, ya, karena terlihat bagaimana masing-masing pemerintah dan otoritas itu berupaya untuk secepat mungkin menanggulangi wabah. Ya. OJK dengan cepat melakukan pelonggaran, ya, bagaimana bank agar supaya bisa melakukan restrukturisasi kredit. Ya. Restrukturisasi kredit itu sangat membantu baik itu dunia usaha maupun perbankan itu sendiri, ya. Sehingga indikatornya bisa kita lihat NPL pada bulan Mei itu masih terjaga di kisaran 3%. Ada peningkatan tapi masih terjaga di bawah 5%, yaitu di kisaran 3%. Dan saya kira ini adalah bentuk kecepatan dan kesigapan dari OJK mengantisipasi dampak dari wabah COVID. Oke, jadi memang belum ada urgensi dan memang belum ada akan pembahasan ya Pak ke arah pengembalian fungsi perbankan ke Bank Indonesia. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih Peter Abdullah sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sama-sama, Mbak. Kita akan bahas lebih detail, pemirsa. Sebenarnya bagaimana sih kinerja Otoritas Jasa Keuangan soal fungsinya untuk industri perbankan. Jadi melihat setahun terakhir sejumlah gejolak industri keuangan di bawah penguasaan OJK ini beberapa kali terjadi. Meskipun tadi saya kutip pernyataan Peter Abdullah bahwa guncangan ini memang sudah terjadi sejak lama dan dinilai tahun ini bisa diantisipasi dengan baik. Lalu apa sebenarnya plus minus pengawasan perbankan antara OJK dan juga BI? Kami akan bahas saudara yang pertama. Jadi butuh evaluasi yang sebenarnya memang menyeluruh untuk perbankan terutama di Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Jadi pertanyaannya dan yang harus digarisbawahi adalah rumor pengawasan perbankan ini muncul minggu lalu dan kalau nantinya memang akan dibahas harus ada 2 undang-undang yang disepakati dan dibahas dan diubah di amandemen. Nah saat ini yang baru masuk ke prolegnas baru 1 undang-undang. Lalu pertanyaannya, kenapa butuh evaluasi menyeluruh? Butuh evaluasi menyeluruh pada kinerja OJK dalam mengawasi industri keuangan di Indonesia karena ada berderet gejolak sejak OJK lahir di tahun 2013. Kami ambil 3 contoh saudara. Yang pertama, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Muamalat di tahun 2018. Bank ini butuh suntikan dana segar. Saat itu dibutuhkan sekitar 2 triliun rupiah menurut manajemen. Meskipun banyak muncul hitungan muamalat, butuh modalnya tidak segitu, tapi sampai 8 triliun rupiah. Nah yang kedua, masih ingat di lekatan kita saudara ada Jiwasraya tahun lalu ini mengguncang industri keuangan. Ekuitas asuransi ini sampai negatif 23,9 triliun rupiah. Bahkan kerugian negaranya cukup besar sampai 17 triliun rupiah. Menurut Jaksa Agung. Dan yang terakhir yang paling baru adalah Bukopin. Soal isu kesehatan Bukopin yang mendekati batas minimal yaitu 12%. Kesehatan ini juga memunculkan antrean panjang nasabah yang ingin menarik dana. Meski akhirnya Direktur Utama Bank Bukopin kepada Kompas Bisnis pekan lalu menyatakan bahwa bank dalam kondisi sehat dan dalam proses penambahan modal oleh pemegang saham. Jadi jangan khawatir begitu katanya. Pertanyaannya lagi, bagaimana sebenarnya plus minus pengawasan bank di bawah pengawasan bank sentral? Nah ini kami kutip sejumlah riset dan juga pernyataan ahli dari Harian Kontan. Kita bahas plusnya dulu saudara. Kalau di bawah BI pengawasan memang ketat. Karena meski bank dalam kondisi sehat, tapi Bank Indonesia dinilai punya kemampuan pengawasan yang ketat, akhirnya pengawasan perbankan menjadi baik dan tegas dalam pengambilan keputusan. Itu plusnya, tapi ada minusnya. Nah, Bank Indonesia akhirnya dianggap bebannya besar sekali kalau ditambah dengan pengawasan perbankan. Karena Bank Indonesia punya
kebijakan atau tanggung jawab moneter. Jadi ada dua nih yang besar, moneter dan juga industri perbankan. Khawatirnya akhirnya hilang fokus, terpecah fokusnya kalau bebannya menjadi besar. Tapi juga ada kekhawatiran lain karena besarnya kekuasaan yang dipegang Bank Indonesia, akhirnya takutnya ada konflik kepentingan di dalamnya. Ini juga yang akhirnya dibuat ketika 2013 pengawasan perbankan lepas dari BI dan terbentuklah OJK. Nah, kita bahas lagi kalau tadi itu di BI. Gimana kalau di OJK? Plus minus pengawasan di OJK. Plusnya harusnya efektif karena satu pintu akhirnya. Dan beban pekerjaan OJK tidak sebesar BI yang punya tanggung jawab moneter dan juga punya tanggung jawab industri perbankan. Tapi minusnya kalau kita lihat selama 7 tahun terakhir ini banyak kritikan bahwa OJK ini tidak gesit mendeteksi bank sakit. Tadi kami sudah tampilkan beberapa contoh yang gejolak yang terjadi. Sementara dari BPK juga menilai bahwa pengawasan bank lemah. Ditambah ada beban iuran perbankan ke OJK. Nah, ini adalah plus minusnya. Jadi pertanyaannya apakah itu cuma rumor atau dilemparkan saja sebagai test the water, tes pasar, kita akan lihat. Cuman harapannya memang di tengah pandemi ini semua kebijakan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga independen seperti BI dan juga OJK ini bisa membuat atau paling tidak menjadi tulang punggung yang baik ketika pandemi COVID-19 ini masih tidak jelas bagaimana masa depannya. Kami akan kembali